di dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Tidak terasa ya, kita sudah melalui tahun 2020 dengan luar biasa. Pasti banyak cerita suka dan duka yang akan menjadi pengalaman kita bersama. Doa kami kita semua siap untuk menjalani tahun yang baru ini dengan berjalan bersama Tuhan. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu terkasih dalam ibadah online The In Charge of Christ. Tema kita sepanjang tahun ini yaitu God's Year to Age, dan di bulan Januari ini kita akan membahas tentang transisi. Mari Bapak Ibu terkasih, sebelum kita masuk ibadah hari ini, kita siapkan hati kita dan bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu selama ini. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, Kau Yesus yang baik selalu memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna. Saat ini, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut-Mu beribadah, serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Pastor Romi Matulesi dan pelayan Tuhan lainnya. Engkau berkati juga jalannya ibadah hari ini. Dari awal hingga akhir, hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus, kuserahkan ibadah hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang sempurna. Kau Allah yang setia Tuhan Yesus. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, yang memulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami datang dan bersyukur padamu Tuhan Yesus.
Shalom Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita bisa melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan penuh harapan. Karena kita percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjaga dan menyertai kita. Di pagi hari ini saya mau mengundang kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan pokok doa dari saudara kami. Buat saudara kami yang berdoa untuk pemulihan anggota keluarganya dari COVID-19. Dan juga untuk anggota keluarga yang lain supaya terhindar dari COVID-19. Kami mau serahkan Tuhan kesehatan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan menjamah dan memulihkan keluarga ini. Buat saudara kami Tuhan yang berdoa untuk pekerjaan yang baru. Walaupun saat ini sedang pandemi Tuhan, tetapi kami percaya Engkau yang akan bukakan jalan buat saudara kami. Dan dia akan mendapatkan pekerjaan yang dari Engkau saja. Buat saudara kami juga yang berdoa untuk bisnisnya selama masa pandemi. Kami mau serahkan Tuhan bisnisnya ini ke dalam tangan-Mu. Dan percaya Tuhan, Engkau yang akan membuat bisnisnya bisa bertahan melewati masa-masa pandemi ini. Bukan hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang melalui tuntunan tangan kasih-Mu Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Agar Engkau sertai para pemimpin Indonesia Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, kepala daerah dan semua pemimpinnya. Agar mereka semuanya diurapi Engkau, bisa bekerja dengan baik dan memiliki roh takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa agar Indonesia bisa segera pulih dari COVID-19. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan, agar semuanya berjalan dengan baik. Baik produksinya, distribusinya, semuanya bisa berjalan dengan lancar Tuhan, dan bisa efektif meredam COVID-19 ini. Di saat yang bersamaan Yesus, kami juga mau bersyukur Tuhan atas hasil swab negatif saudara kami. Yes Lord, Engkau baik. Dan juga kami mau bersyukur Tuhan atas kesehatan orang tua yang senantiasa terjaga. Kami percaya anak-anak Engkau senantiasa Engkau jaga dan sertai. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa kami, puji syukur kami hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti yang kita ketahui bersama, di sepanjang tahun 2020, gereja kita membahas tema besar planted atau tertanam. Bagi saudara yang rindu untuk bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan Yesus, kami mengundang untuk bergabung dalam cell group kami, iConnect, yang saat ini diadakan secara online. Perkembangan rohani saudara akan terpantau. Dan kita akan bersama-sama bertumbuh. Karena tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Selain itu, dalam cell group ini juga, saudara akan mendapatkan informasi tentang kegiatan di gereja. Sebelum kita masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Yesus, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca ayat renungan minggu ini yang diambil dari Amsal 16 ayat 32. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita akan baca bersama. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita baca bersama, 3, 2, 1. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Semoga dengan ayat ini bisa mengingatkan kita untuk senantiasa bisa menguasai diri dan sabar dalam segala masalah, segala pergumulan. Karena kita percaya kita bisa menanggung segalanya dengan kekuatan dari Tuhan kita Yesus. Mari kita angkat pujian ini lagi dari awal.
Terima kasih Tuhan Yesus, sebab sepasti mentari yang selalu bersinar di pagi hari. Kami percaya janji-Mu selalu pasti menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab itu kami bersyukur dan datang menyembah-Mu Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna.
Baik, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara di hari Minggu ini, di tanggal 17 Januari 2021. Senang dan saya berdoa saudara selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, bahkan yang terbaik bagi hidup saudara. Bahkan kalau saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, saya ucapkan selamat datang di pelayanan kami di Gereja Zion Church of Christ. Doa saya saudara senantiasa menikmati kemurahan dan segala berkat-berkat Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau satu di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat di hari Minggu ini, kami percaya bahwa kesempatan yang indah untuk setiap kami bisa beribadah di hari Minggu bersama dengan keluarga kami dari tempat kami masing-masing. Melalui siaran online ini kami percaya bahwa lawatan Tuhan, hadirat Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan tetap menyatakan kuasa, Tuhan tetap menyatakan mujizat di tengah-tengah setiap kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus di hari Minggu ini juga, maka aku berdoa, tutup bungkus semua yang hadir, semua yang menyaksikan acara ini, itu semua dengan kuasa darah Yesus, di mana kami sebentar akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya pada waktu kami makan tubuh-Mu, minum darah-Mu, kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Maka Tuhan menjaminkan bahwa apa saja kami minta, apa saja yang kami doakan, Tuhan menjaminkan dan Tuhan menggenapinya bagi kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa apa yang kami percaya di dalam Tuhan, itulah yang tergenapi. Setelah itu kami juga akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus, pengurapan-Mu ada bersama aku. Kuasa darah-Mu membasuh aku dari kepala sampai dengan telapak kaki. Otoritas, wibawa ilahi, hikmat Tuhan menuntun aku untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap anak Tuhan menangkap dengan jelas dan mengerti dengan benar setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan setelah sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, satu firman Tuhan saya bacakan buat saudara di dalam Mazmur pada pasal yang ke-66, pada ayat yang ke-19 dikatakan begini, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Mazmur 66 ayat 19. Saudara kasih Tuhan, artinya Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Hari-hari ini mungkin kita berharap di minggu-minggu ataupun di awal bulan, yaitu di awal bulan 2021, yaitu di Januari ini kita berharap sesuatu. Kita berharap kita sedang berdoa menantikan atas doa-doa yang telah kita panjatkan. Dan firman Tuhan menjaminkan bahwa pemazmur telah menulis bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar. Dia bukan Tuhan yang tidak mendengar. Dia mendengar setiap seruan doa kita. Dan Tuhan memperhatikan setiap doa kita. Percayalah bahwa Alkitab menjaminkan bahwa doa kita bukan cuma diucapkan dan habis di langit saja, tetapi doa kita Tuhan perhatikan. Dan Tuhan menjaminkan jawaban yang terbaik bagi Anda, bagi saya. So jangan takut. Kehidupan Anda dan saya ada di dalam jaminan yang Tuhan sediakan. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita mau angkat rotinya terlebih dahulu. Bersama-sama dengan saya, ikuti doa. Katakan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar sakit, menang atas segala virus, tidak terpapar virus berbahaya, bahkan COVID-19 tidak berkuasa bagi kami. Bersama keluarga diproteksi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita juga mau mengangkat anggur ini. Bersama-sama kita ucapkan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kami senantiasa menjaga kasih mula-mula di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Maka oleh darah Kristus, kami percaya memperkatakan janji ini, bahwa kami punya rumah di sorga. Kami dijaminkan punya rumah di bumi. Kami tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet. Aku tolak kuasa gelap roh jahat. Bahkan serangan iblis, serangan setan, rancangan orang jahat, tipu muslihat apapun, bahkan fitnah kuasa setan.
kami hancurkan, tidak berkuasa bagi hidup kami. Apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami usahakan, apa saja yang kami kerjakan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara juga boleh siapkan minyak. Kita mau angkat minyak ini, selalu berani memperkatakan janji Tuhan. Bahwa saya selalu percaya bahwa ini Tuhan yang mengajarkannya. Itulah sebabnya kenapa setiap minggu kita mengadakan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita selalu mengingatkan kembali untuk menggunakan sakramen minyak. Karena Tuhan sendiri memberikan perintah ini untuk dilakukan. Maka gereja kita senantiasa mengajarkan ini kepada umat Tuhan. Dan percayalah bahwa mujizat Tuhan senantiasa dinyatakan. Dan kita menjadi wakil Tuhan untuk membuktikan kuasa-kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Mari dengan iman, katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi jagai kami, pagari kami. Maka kami percaya, maka kami usir setan-setan, kuasa kegelapan. Roh jahat tidak berkuasa, kami hancurkan setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat selalu jagai kami. Inilah minyak urapan. Silakan saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Doakan keluarga saudara, doakan tempat Anda dimanapun berada. Anda lepaskan perkataan berkat, lepaskan perkataan kuasa. Nah, kenapa saya mengajarkan ini? Agar saudara nggak perlu harus ketemu dengan saya dulu untuk mendoakan minyak urapan. Cukup Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa berdoa bagi minyak yang ada di tempat Anda. Dan begitu Anda berdoa, minyak tersebut menjadi minyak urapan. Minyak yang penuh kuasa juga. Yang bisa membuktikan kuasa Tuhan di tempat Anda. Jadi Anda nggak perlu harus cari saya. Cukup kita berdoa dari siaran ini saja. Maka minyak di tangan Anda juga menjadi minyak urapan. Amin. Nah saudara dikasih Tuhan, sekarang di minggu yang ketiga. Sekarang kita ada di tanggal 17 Januari. Dan bersyukur saudara kalau kita boleh masuk di tahun 2021. Itu semuanya karena berkat, itu semuanya karena kemurahan dan perkenanannya Tuhan. Dan di hari Minggu ini, judul yang saya bawakan adalah Hidup adalah Kesaksian. Dan masih ingat ya bahwa sepanjang bulan Januari ini kita akan berbicara mengenai transisi. Maka di minggu yang ketiga ini saya berbicara mengenai hidup adalah kesaksian. Ya, karena perubahan-perubahan harus terjadi dalam kehidupan kita, maka harusnya hidup Anda dan saya diarahkan untuk memiliki yang namanya hidup dengan penuh dengan kesaksian. Nah, kita buka dulu di dalam Yohanes pada pasal yang ke-7, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Saudara kasih Tuhan, Yesus adalah teladan bagi setiap kita. Tentunya saudara setuju dengan statement ini. Nah, kita sebagai orang percaya bahwa apa yang dikerjakan dan bagaimana cara Yesus menjalani kehidupannya adalah contoh yang seharusnya dijalani oleh setiap anak-anak Tuhan. Artinya prinsipnya seperti ini, saya pernah menyinggung prinsip ini, tapi saya ulang lagi sedikit bahwa kita harusnya menjadi, yaitu to be like Jesus, not to do like Jesus only. Oke, kita harus menjadi seorang pribadi yang menjadi sama seperti Yesus. Artinya bukan sekedar kita mengerjakan apa yang Yesus kerjakan, tapi kita juga merasakan seperti yang Yesus rasakan. Hiduplah seperti Yesus. Apa yang Dia pegang, apa yang Dia yakini, karakter yang ada pada Dia, sikap kasihnya, ketaatannya, penundukannya. Nah, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi sama seperti apa yang Yesus telah terapkan, yang telah menetapkan prinsip-prinsipnya di dalam kehidupannya. Nah, kita saat ini hidup di dalam zaman di mana media sosial menjadi bagian penting bagi kehidupan setiap orang. Setuju ya? Kita menjadi lebih cepat mengetahui informasi dari bagian dunia manapun, serta kita dapat dengan detail melihat kehidupan sosialita seseorang hanya melalui teknologi. Apalagi memasuki situasi pandemi.
teknologi terasa lebih intens dipergunakan, tanpa terkecuali melalui jaringan internet ini juga, yaitu dapat dijadikan bagian daripada promosi untuk menaikkan rating misalkan. Yaitu bisa juga untuk mendapatkan penghasilan lebih media internet ini. Dan media internet ini juga menjadi alat yang efektif bagi pekabaran Injil ke semua orang yang ada di seluruh dunia ini. Seperti hari ini yang saya lakukan, itu juga bisa menjangkau di belahan bumi ataupun di dunia manapun ketika orang membuka siaran ini. Nah, untuk itu kita harus jeli dalam menyikapi semua hal ini serta berhati-hati dalam mengaplikasikannya bagi setiap aktivitas kita. Mengapa demikian? Kita harus memahami panggilan kita sebagai orang percaya adalah hidup yang menjadi kesaksian. Tolong pegang dan garis bawah ini bahwa panggilan setiap orang percaya adalah hidup kita harusnya menjadi kesaksian. Itu panggilannya. Dalam Kisah Rasul pada pasalnya yaitu yang ke-1 ayat yang ke-8 dikatakan begini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan," garis bawah situ, "menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Nah, saudara, alat yang dapat kita pakai untuk menjadikan hidup kita sebagai kesaksian, mulai dari seperti dalam Kisah Rasul tadi, mulai dari keluarga sampai ke ujung bumi, ternyata saudara, alat itu adalah seperti yang kita sedang pakai hari ini, bahkan yang ada di tangan saudara, media sosial itu dapat dipakai sebagai alat untuk menjadi kesaksian sampai ke seluruh dunia. Nah, dalam Ibrani 12 pada ayat yang pertama dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, untuk itulah, karena kitab Ibrani telah menuliskan ini, untuk itulah kita harusnya mau mendisiplinkan diri kita dari segala hal buruk yang justru membuat orang lain akan tersandung. Panggilan kita untuk bersaksi, panggilan kita untuk menjadi teladan, panggilan kita untuk menjadi contoh. Itu yang Tuhan siapkan bagi kehidupan Anda dan saya. Dan kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Jadi pada prinsipnya, tujuan dari segala sesuatu yang kita lakukan adalah agar melalui kita, hanya Tuhan saja yang layak untuk dipermuliakan. Ingat baik, karena kita dipanggil untuk menjadi kesaksian, maka harusnya melalui kita, Tuhan akan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Nah, karena itulah, dalam segala aspek yang kita kerjakan, harusnya kita memuliakan Tuhan. Nah, saya mau ajak saudara untuk kita lihat lagi di dalam Roma 11 pada ayat yang ke-36. Dikatakan begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Perhatikan ayat ini. Dikatakan bahwa dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, Roma 11 ayat 36 telah memberikan kepastian akan hal ini. Bahwa prinsipnya kemuliaan itu hanya semuanya bagi Tuhan. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita lah kita harusnya menjadi kesaksian agar kemuliaan Tuhan bisa diperkenalkan kepada semua orang yang berjumpa dengan kita. Saya mau mengajak saudara untuk melihat beberapa ayat ini yang menjelaskan bahwa alasan dalam segala aspek kehidupan kita, mengapa sih kita harus memuliakan Tuhan. Setidaknya dari ayat-ayat ini, saudara akan menyadari kenapa kita harus mengucap syukur, kenapa kita harus memuliakan Tuhan, kenapa kita harus mengagungkan Tuhan. Karena ayat-ayat ini akan memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa saudara dan saya memang wajib untuk melakukannya. Yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Ya, Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Catat dulu ini, bahwa segala sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kita, sumbernya adalah Tuhan. Artinya, apapun yang kita miliki sampai hari ini, apapun yang kita punyai sampai hari ini, tidak ada lain, sumbernya cuma dari Tuhan. Jadi bukan karena kita yang mengadakannya, tapi semuanya sumbernya dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Lalu yang kedua, kenapa kita juga harus memuliakan Tuhan? Yang kedua, ini dia, bahwa kita mungkin saja berkata bahwa
telah bekerja keras. Ada orang-orang yang berkata bahwa saya telah bekerja keras untuk memiliki keuangan yang baik. Tetapi mohon dicatat baik, saudara, bahwa Tuhan telah memberikan saudara dan saya, Tuhan telah memberikan Anda kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Percayalah, kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatannya, saudara tidak akan pernah punya keuangan yang mapan. Anda tidak pernah punya keuangan yang baik. Semuanya itu karena Tuhan yang telah memberikan kekuatan. Ulangan pada pasal 8 ayat 18 berkata begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Itu poin yang kedua, kenapa kita harus memuliakan Tuhan. Yang ketiga, lihat baik, Anda mungkin berkata telah memakai waktu yang banyak. Ada banyak orang pergi, misalkan ke tempat kebugaran, gym, untuk membentuk tubuh, untuk bodybuilder. Sehingga mereka bisa memiliki penampilan yang baik, mereka bisa memiliki penampilan yang menarik. Mereka berkata bahwa mereka telah menghabiskan waktu, biaya untuk membentuk tubuh mereka dengan baik. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab memberikan petunjuk bahwa Tuhanlah yang telah menenun Anda di dalam kandungan ibu saudara. Jadi, bentuk Anda itu karena tenunan Tuhan sebenarnya yang telah Tuhan tetapkan di dalam rahim ibu saudara. Kita lihat lagi di dalam Mazmur pada 139. Pada ayat yang ke-13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, ayat ini telah memberikan petunjuk yang luar biasa. Dan yang keempat, kenapa sih kita harus selalu memuliakan Tuhan dalam segala aspek yang kita lakukan? Anda juga mungkin berkata, yaitu telah mengembangkan skill. Setiap orang punya skill, setiap orang punya talenta, setiap orang punya kemampuan. Kita berpikir bahwa kita telah mengembangkan skill musik, misalkan punya skill musik, atau punya skill di bidang seni, atau mungkin dia punya bakat-bakat yang lain, yang dengan susah payah, yaitu dia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengembangkan skill mereka. Atau mungkin mereka latihan musik. Kalau ada orang yang suka main gitar atau alat-alat petik musik, mungkin tangan mereka sampai berdarah, mungkin tangan mereka sampai kapalan karena mereka perlu untuk berlatih agar mereka bisa memainkan alat tersebut. Mereka jadi ahli memainkan alat tersebut. Ada sesuatu yang mereka korbankan untuk mereka bisa memainkan musik tersebut. Tetapi saudara, ingat baik, sehebat ataupun sekuat-kuatnya kita yang melatih atau apapun yang kita telah lakukan untuk melatih skill tersebut, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berkata, Ia memberikan Anda bakat. Ingat baik nih, Tuhan memberikan kita bakat untuk memberkati dan melayani orang lain. 1 Petrus pada pasal 4 pada ayat yang ke-10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Anda bisa lihat di sini bahwa kenapa kita harus memuliakan Tuhan di dalam segala bidang aspek kita. Jadi, kita nggak pernah bisa menyombongkan diri kita. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini loh hebatnya saya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa semuanya karenanya saya bisa. Tidak. Tapi semuanya karena Tuhan yang telah melengkapinya dalam kehidupan kita. Nah, pada awal-awal saya membangun pelayanan ini, saudara, saya pernah terpikirkan bahwa di tempat pelayanan yang lama, saya melayani, saya cukup terkenal istilahnya. Cukup banyak orang yang tahu saya. Dan pastinya banyak orang akan terberkati melalui sesi pelayanan saya. Itu merupakan bagian daripada godaan yang ada di pikiran-pikiran saya. Godaan untuk mengambil pujian bagi diri saya sendiri begitu kuatnya. Tetapi melalui ayat-ayat tadi yang telah kita baca, yang tadi saya sebutkan, ada 4 ayat tersebut, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa bukan saya yang menjamah orang-orang untuk diubahkan kehidupan mereka. Bukan saya yang menjamah mereka. Tapi Tuhanlah yang menjamah mereka. Bukan saya yang telah menjadi, artinya menjamah saudara di tempat Anda masing-masing melalui siaran ini. Tapi tangan Tuhan sendirilah yang bergerak untuk menjamah Anda, untuk mengubahkan kehidupan Anda. Jadi bukan saya yang mengubahkan. Kalau saya menyampaikan perkataan-perkataan yang berkuasa, catat baik, perkataan-perkataan berkuasa yang saya pakai itu juga diberikan oleh Tuhan bagi kemuliaannya Tuhan. Nah, dari sini saudara, Tuhan mau menjadikan kehidupan kita sebenarnya sebagai kesaksian. Tuhan ingin menjadikan kehidupan Anda, kehidupan saya sebagai kesaksian. Nah, oleh sebab itu, Tuhanlah yang harusnya dipermuliakan. Melalui apa? Melalui kehidupan kita.
Jangan biarkan kita tergoda untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan izinkan. Kalau saudara dipuji orang, saudara berkata, praise the Lord. Tuhan luar biasa memberkati kehidupan saya. Sudah berhasil di bidang sesuatu, orang senang dengan Anda. Ada pujian-pujian yang diberikan kepada saudara. Luar biasa. Kita akan berkata apa? Terpujilah Tuhan. Sebab memang Dia yang membuat kita menjadi hebat. Sebab karena Tuhanlah yang membuat kita menjadi luar biasa. Dalam Yesaya pada pasal yang ke-42, pada ayatnya yang ke-8, Yesaya 42 ayat 8 dikatakan begini, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nah, dalam ayat pembukaan dari Yohanes pada pasal 17 ayat 16 sampai 18 tadi yang telah kita baca di awal. Di sana diceritakan bahwa Yesus tidak pernah mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Garis bawah, Yesus melayani, Dia tidak pernah mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Pada saat Dia sedang mengajar di Bait Allah, ada orang-orang yang bertanya, dari mana orang ini mendapatkan hikmatnya, kata mereka begitu. Bukankah Yesus ini adalah anaknya Yusuf? Ia tidak pernah, bahkan dikatakan begini, orang ini nggak pernah ikut seminari, gitu loh. Bahkan nggak ada labelnya lagi. Label dari mana? Bagaimana dia bisa berbicara seperti itu? Dan protes-protes lainnya, saudara, yang disampaikan oleh mereka. Nah, kalau saya coba sambungkan dengan kehidupan Anda, apakah Anda familiar dengan respon orang-orang seperti ini, yang mulai mengkritik Anda, yang mulai mengatakan pada waktu Anda sedang menyampaikan firman, pada waktu Anda berbicara tentang firman Tuhan, ada orang-orang yang mungkin mengkritik Anda berkata bahwa, sekolah di mana dia, gitu kan? Apa labelnya dia? Karena saya banyak jumpai memang begitu banyaknya orang memburu label. Begitu banyaknya orang ingin punya label-label di belakang namanya dia. Dan saya mau katakan sama saudara bahwa itu yang terjadi. Orang begitu menggebu-gebu sehingga menghalalkan segala macam cara agar bisa memiliki label tersebut. Kalau orang tanya sama saya, di dalam nama yang dituliskan saya, tidak pernah saya taruh label di sana. Tapi saya sekolah teologi. Saya lulusan S2 teologi, master teologi. Tapi saya cenderung tidak menaruh label di sana. Kenapa? Karena saya percaya bahwa orang perlu sekolah. Kenapa? Karena dengan sekolah berarti orang tersebut dia melatih daya pikirnya dengan baik. Seperti saya sekolah, jadi saya teratur cara saya mengelola kata-kata yang saya harus ucapkan. Saya lebih bertanggung jawab dalam menyusun setiap ayat, bagaimana mengupasnya, bagaimana menjelaskannya. Saya tidak akan berlaku asal-asalan. Dan ketika sekolah juga kita belajar banyak hal. Tetapi inti daripada sekolah itu sendiri bagi saya, ya ini bagi saya, itu menjadi referensi pribadi diri saya sendiri. Artinya, label tersebut bukan untuk menjadi referensi bagi orang lain, agar orang lain melihat label saya dan mereka percaya bahwa orang ini bisa menjadi pembicara. No, bukan itu. Tapi menjadi referensi bagi diri saya pribadi, menjadi tolak ukur bagi diri saya pribadi, apa yang harus saya lakukan dengan label tersebut. Sehingga saya tidak perlu menunjukkan dalam artian untuk memamerkan dan bersaing dengan orang-orang lain atau memberikan petunjuk gitu, saudara. Walaupun mungkin ada orang-orang yang berkata bahwa perlu label agar orang tahu dan segala macam. Ya, silakan saja sih. Tapi buat saya, yang penting bagi saya adalah orang bisa melihat bagaimana kualitas yang saya sampaikan, bagaimana ketika saya menyampaikan firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, di sini yang sangat penting dari cerita tentang Yesus yang dikritik oleh orang-orang tersebut, Yesus tidak mengucapkan pesannya sendiri pada waktu dia berbicara. Pesan saya bagi saudara adalah, pada waktu saudara menyampaikan firman, pada waktu saudara berbicara tentang firman, bicarakanlah firman-Nya. Bukan pesan diri saudara, tapi pesannya Tuhan yang saudara sampaikan. Bahwa Yesus adalah saksi kehidupan Tuhan yang setia. Dan Yesus selalu memberikan pujian kepada Tuhan atas hikmat yang Tuhan percayakan. Jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, sampaikanlah yaitu apa yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Jangan taruh agenda pribadi di situ. Nah, kesaksian yang ada pada kita semata-mata dipakai agar apa? Agar setiap orang dapat mengenali Kristus melalui kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya
kita tidak perlu memperkatakan pesan-pesan kita sendiri seperti tadi saya katakan. Melainkan kita sampaikan saja perkataan Tuhan. Dan kita mau sepakat untuk melakukan kehendaknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itulah makanya kenapa kita perlu belajar hari ini tentang hidup ini adalah kesaksian. Saya berdoa saudara bahwa di tahun 2021 ini kita menjadi orang-orang yang berbeda. Yang kehidupannya benar-benar menjadi kesaksian. Yang kehidupannya bisa mengubahkan orang. Yang kehidupannya bisa berdampak. Sebagaimana Yesus kemanapun dia berjalan, orang-orang mengalami dampak. Saya berdoa saudara juga membawa dampak bagi orang-orang sekitar saudara. Nah pertanyaannya bagaimana caranya agar kehidupan kita dapat menjadi kesaksian? Agar kehidupan kita menjadi kesaksian dilihat orang, agar orang-orang sekitar kita bisa mengalami satu hal yang berbeda. Nah yang pertama saudara, agar kehidupan kita bisa menjadi kesaksian, saya tulis di sini adalah kita perlu merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Alkitab kita kaya akan kesaksian-kesaksian orang-orang yang merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Makanya kenapa saya selalu arahkan kepada saudara, rajinlah baca Alkitab. Mumpung di awal tahun, ayo mulailah baca Alkitab untuk 1 tahun 2021, habis dari Kejadian sampai Wahyu. Disiplinkan diri saudara, agar saudara melihat contoh-contoh orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, poin yang pertama ini merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan agar kehidupan kita dapat menjadi kesaksian. Kita buka di dalam 2 Tawarik pada pasal 33, ayat 12 dan 13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia, maksudnya Tuhan, membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ini cerita tentang Raja Manasye. Awalnya Raja Manasye ini saudara, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yaitu dia dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Bahkan saking kejinya, anak-anaknya dia korbankan kepada Dewa Baal. Dia relakan anak-anaknya dibunuh untuk Dewa Baal. Bahkan dia mendirikan patung berhala di dalam bait suci. Bukan cuma itu, bahkan juga Manasye ini mempraktekkan sihir. Nah ketika dia ditegur bukannya dia bertobat, tapi dia malah angkuhnya, dia melawan hamba Tuhan yang menegur dia. Nah pada saat itu akhirnya kerajaannya diserang oleh kerajaan Asyur. Dan Manasye akhirnya menjadi tawanan. Nah ketika dia menjadi tawanan, itu tadi ayat tadi, Manasye merendahkan diri dan dia bertobat. Ketika dia merendahkan diri, mengakui Tuhan, bahwa Tuhanlah yang besar, hanya Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Yang terjadi adalah Tuhan membawa kembali Manasye untuk kembali ke Yerusalem. Serta Tuhan mengembalikan, bayangin bukan cuma dikeluar dari penjara, dibawa ke Yerusalem, tapi juga Tuhan balikin lagi posisinya, ke posisinya sebagai raja. Bahkan Alkitab mencatat, ia menjadi satu-satunya raja di Israel yang memerintah paling lama, karena dia memerintah selama 50 tahun. Itu sejarah. Tidak ada yang seperti Manasye. Dia lama memerintahnya sampai 50 tahun. Artinya seperti ini saudara. Meskipun Manasye menghabiskan sebagian besar hidupnya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan menghormati dia pada saat Manasye merendahkan dirinya. Dan akhir hari-hari hidupnya itu bukan hari-hari yang menakutkan. Tapi akhir hari-hari hidupnya menjadi hari-hari yang indah dan bagus. Saudara kasih Tuhan, saya nggak tahu apakah hari-hari saudara banyak kali melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada Manasye, atau mungkin tidak seburuk Manasye. Tapi ada begitu banyak tudingan dan tuduhan di dalam hidup Anda. Pesan yang pertama ini saya ingatkan kepada saudara bahwa Manasye yang telah melakukan begitu rusaknya, Tuhan bisa kembalikan. Tuhan bisa pakai dia kembali menjadi orang yang luar biasa. Artinya, tidak ada kata terlambat. Jangan pernah berkata, wah saya sudah rusak. Saya nggak mungkin lagi bisa dipulihkan. Wah, saya sudah hancur, dan lain sebagainya. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan ingin memulihkan Anda, dan Tuhan ingin membawa Anda kembali ke tempat atau kepada tujuan semula Tuhan telah menempatkan Anda. Percayakah saudara? Hari ini Tuhan ingin memulihkan keberadaan Anda. So, jangan ragu. Kalau hidupmu ingin menjadi kesaksian, izinkan engkau bersepakat dengan Tuhan untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan bertobat
Artinya apa? Tinggalkan semua yang lama. Akui Tuhan dalam kehidupanmu. Serahkan seluruh kehidupanmu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan membawa engkau ke dalam pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, yang perlu kita lakukan agar kehidupan kita, yaitu dapat menjadi kesaksian. Yang kedua, tidak menyangkali hal-hal baik yang dari Tuhan. Tidak menyangkali hal-hal baik yang dari Tuhan. 1 Korintus 4 pada ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memenggahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Saudara pernah ketemu orang nggak yang seringkali merasa bahwa mereka rendah hati? Saya pernah ketemu orang yang merasa bahwa dia rendah hati sampai misalkan dia mau kesaksian, misalkan dia mau bernyanyi, dia bilang, doakan saya ya, agar saya nyanyinya bagus nih, saya mau bersaksi buat Tuhan gitu. Suara saya soalnya biasa-biasa aja, saya pas-pasan gitu, kurang bagus malah. Tapi saya berdoa agar suara saya bisa memuliakan Tuhan. Pas dia nyanyi, suaranya suara luar biasa, saudara. Begitu dia nyanyi, wow, dahsyat suaranya. Semua orang tepuk tangan. Wow, ternyata dia orang yang memang terlatih dalam bernyanyi, saudara. Persoalannya, seringkali orang Kristen supaya tampak rendah hati, mereka tidak mau mengakui karunia yang ada padanya. Makanya Paulus menuliskan kata-kata ini di dalam 1 Korintus 4 pada ayat yang ke-7. Untuk menunjukkan kerendahan hati, orang menyembunyikan. Seolah-olah dia berkata, oh saya nggak punya kemampuan, oh saya mah biasa-biasa aja. Gitu, saudara. Saya nggak punya talenta, saya mah jelek, gitu loh. Saudara, kerendahan hati yang sejati tidak memiliki pendapat tentang diri sendiri. Catat dulu ini. Ia hanya berusaha untuk memuliakan Tuhan. Artinya begini, jika Tuhan telah memberikan Anda suara yang bagus, atau bakat untuk berbisnis yang baik, ya kan? Maka seharusnya Anda menghormati karunia itu dengan tidak menyangkalnya. Dan mengakui bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Dan Anda menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan. Nggak perlu takut, nggak perlu menyangkalinya. Yang seringkali orang menyangkal adalah apa? Punya duit, bilang nggak punya duit, gitu ya. Aduh, gue lagi bokeh nih, gitu. Aduh, gue nggak ada duit nih, gitu. Saya takutnya dia bokeh beneran, gitu loh, saudara, akhirnya. Padahal dia ada duit tadinya. Gara-gara dia bilang bokeh, nggak ada duit, takutnya dia jadi bokeh beneran, gitu loh. Maksud saya adalah, berani mengakui hal-hal baik yang Tuhan berikan buat kita. Kalau memang Tuhan berkati, kenapa? Masalah duit tadi, kalau saudara punya uang, kenapa saudara nggak berani mengakuinya? Saudara diberkati. Santai aja kali, gitu kan? Kalau saudara nggak mau beri, kalau saudara takut dimintain, sudah terserah, itu kan uang saudara. Nggak harus saudara gara-gara mengakui Anda punya uang, lantas Anda takut diminta nggak enak dan segala macam. Itu hak saudara sebenarnya. Artinya kita nggak perlu menyangkali hal-hal baik yang datangnya dari Tuhan. Ya dong, kita nggak perlu menyangkali. Memang Tuhan kasih kok kemampuan. Kalau saya bisa berkhotbah, orang puji saya, Bapak, khotbah Bapak luar biasa segala macam. Saya akan berkata, puji Tuhan. Tuhan yang kasih kemampuan buat saya untuk menjadi pembicara. Kalau saya nyanyi, orang bilang, wah suaranya bagus. Puji Tuhan, Tuhan kasih talenta nyanyian buat saya. Tapi talenta yang saya punya, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, kita nggak perlu menyangkali hal-hal baik yang ada pada kita yang Tuhan berikan. Oke, kita nggak perlu menyangkali. Bahkan kita harusnya berani mengakuinya. Bahwa itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, yang ketiga, agar kehidupan Anda dan saya, yaitu bisa menjadi kesaksian, adalah lebih peduli tentang orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Lebih peduli tentang orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana nih? Kita lihat dulu dalam Filipi pada pasal 2, pada ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, saya adalah seorang yang cenderung introvert kalau saya jujur. Saya lebih senang di rumah. Apalagi dalam situasi pandemi seperti hari ini, lebih banyak orang dirumahkan. Bagi saya, aman-aman aja. Saya nggak ada masalah. Gitu, saudara. Tetapi, saya ini tipenya orang yang akan kesulitan. Kesulitan untuk apa? Untuk memulai nyapa orang duluan. Itu saya tipenya. Saya modelnya seperti itu dulunya. Atau saya untuk membalas kalau ada orang lain menyapa saya, untuk membalas sapaan orang itu agak kesulitan. Itu dibutuhkan kekuatan lebih untuk dapat melakukan hal tersebut. Untuk dapat menyapa atau membalas sapaan orang.
Tetapi Tuhan mengingatkan saya. Apa yang Tuhan ingatkan? Tuhan ingatkan saya bahwa ada banyak hal yang sangat baik tentang saya. Artinya di dalam diri saya. Jika saja saya lebih peduli tentang orang lain yang saya layani, daripada tentang diri saya sendiri dan apa yang orang lain pikirkan tentang saya, dan saya sebenarnya dapat menjadi berkat. Seringkali kehidupan kita lebih memikirkan apa yang orang katakan. Kita takut dengan apa yang orang pikirkan. Nah, saya cenderung berpikir seperti itu. Saya takut apa yang orang lain katakan, saya takut apa yang orang lain pikirkan. Tapi puji nama Tuhan ketika Tuhan mengingatkan bahwa saya harus lebih banyak peduli kepada orang lain. Dan harusnya saya juga melayani orang lain dan saya harusnya menjadi berkat. Maka kehidupan saya berubah total. Saya bisa menyapa orang, saya bisa tersenyum sama orang duluan, saya bisa menegur orang duluan. Artinya saudara, pada waktu saya peduli kepada orang lain, bukan berarti orang lain lebih baik daripada diri saya. Bukan. Pada waktu saya peduli sama orang lain, itu berarti saya menaruh nilai yang tepat pada setiap orang. Itu maksudnya. Setiap orang itu berbeda, saudara. Oke? Dan perbedaan kita tidak membuat kita kurang berharga. Setiap orang itu berbeda, nggak ada yang sama. Even kembar, pasti berbeda. Tetapi, perbedaan itu justru membuat kita lebih berharga. Ya, sebab nggak ada orang di bumi ini yang persis seperti Anda. Itulah sebabnya kenapa Anda berharga. Sebab nggak ada yang sama seperti Anda. Anda spesial. Anda luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan buat saudara bahwa Anda itu hebat. Anda itu luar biasa. Kalau ada orang lain yang mungkin mengkritik Anda, mengata-ngatai Anda, tapi saya mau katakan buat saudara, jangan percaya. Tuhan sendiri berkata bahwa engkau berharga di matanya Tuhan. Makanya saya katakan sama saudara, percayalah bahwa kita harusnya berpikir dan menempatkan nilai yang tepat untuk orang-orang yang kita layani. Dan sampaikan apa yang tepat bagi setiap orang. Ada contohnya saudara pada saat ada orang Farisi di dalam Lukas pada 18. Lukas 18 pada ayat 11 sampai dengan ayat 13. Ada orang Farisi berdoa dan ada seorang pemungut cukai juga yang berdoa bersama-sama. Lihat orang Farisi kalau berdoa saudara begitu sombong dan arogansinya. Dia mengakui segala hal baik yang telah dia lakukan. Berapa kali dia berdoa sehari. Apa yang sudah dia sumbangkan buat bait Allah. Apa saja yang sudah dia kerjakan di dalam kehidupan agamawinya. Seperti itu. Bahkan ending doanya nggak seperti si pemungut cukai gitu loh saudara. Dia sambil nunjuk ke si pemungut cukai. Siapa sih pemungut cukai? Pemungut cukai itu orang Yahudi yang bekerja untuk orang Romawi dalam memungutin pajak dari orang-orang Yahudi. Biasanya pemungut cukai itu dibenci sama orang Yahudi. Karena mereka ngambil lebih pajak gitu loh. Tujuannya untuk menguntungkan mereka. Itu makanya pemungut cukai itu benar-benar dibenci sama orang Yahudi. Masih pemungut cukai pada waktu dia berdoa saudara. Dia tidak pernah membenarkan dirinya di hadapan Tuhan pada waktu dia berdoa. Bahkan si pemungut cukai pada waktu berdoa tidak seperti orang Farisi yang mengangkat wajahnya kepada Tuhan. Wajahnya dia tidak berani melihat ke sorga si pemungut cukai. Dia melihatnya ke bawah sambil berdoa seperti itu. Dia memukul-mukul diri, menyesali diri dia. Dan Yesus berkata, dalam pemandangan itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwa yang pulang sebagai orang yang dibenarkan adalah siapa? Yaitu dia, si pemungut cukai. Bukan si orang Farisi. Makanya saudara yang kasih Tuhan, Kristus datang bukan buat orang benar, tapi Kristus datang buat siapa? Buat orang-orang yang sakit. Karena tabib bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang-orang yang sakit. Yesus ingin membenarkan orang-orang yang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, kita seharusnya berdiri di hadapan Tuhan dengan mempercayai kasih karunia dan belas kasihannya Tuhan. Tuhan mendengarkan kita. Harusnya kita berdiri di hadapan Tuhan bukan dengan pembenaran diri kita. Bukan dengan berkata bahwa sudah begitu banyak pelayanan saya, apa yang saya sudah kerjakan, berapa jam saya baca Alkitab, berapa banyak pasal yang sudah saya baca, ya kan? Berapa jam puasa, berapa puasa seminggu yang telah kita lakukan. Bukan berapa banyak hal yang sudah saya sumbangkan, saya sudah buat ini, saya sudah sumbang ini, saya sudah korban ini, saya sudah korban itu. Kita nggak perlu ngomongin itu di hadapan Tuhan, kita nggak perlu seolah-olah kita gambling dan menyampaikan di hadapan Tuhan. Seberapa banyak kebaikan yang sudah kita buat. Enggak. Kita harusnya berdiri di hadapan Tuhan dengan mempercayai bahwa hidup ini semuanya karena anugerahnya Tuhan. Semuanya karena belas kasihannya Tuhan. Amin. Itu yang harusnya kita pegang dan kita percayai. Itu poin saya yang ketiga. Dan poin saya yang keempat yang terakhir. Agar kehidupan Anda dan saya, yaitu dapat menjadi kesaksian. Yang keempat adalah biarkan Tuhanlah
yang mempromosikan Anda dan saya. Biarkan Tuhan yang mempromosikan. Kalau saudara mau menjadi berkat, izinkan Tuhan yang mempromosikan Anda. Dalam Mazmur pada pasal 75 ayat 6 dikatakan begini, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Nah, kebanyakan orang, saudara, membutuhkan persetujuan. Biasanya orang tuh seringkali membutuhkan persetujuan dari orang-orang lain demi apa? Demi karirnya, demi prestasinya. Mereka rela tidak menyampaikan hal-hal kebenaran agar semuanya aman dan orang-orang lain disenangkan. Nah, ini problem sebenarnya menjadi persoalan bagi para hamba Tuhan. Mereka tidak menyampaikan kebenaran secara menyeluruh. Tentang apa? Misalkan tentang keuangan. Mereka tidak menyampaikan secara detail mengenai bagaimana keuangan itu seharusnya. Pada saat hamba Tuhan berbicara mengenai keuangan, berbicara mengenai perpuluhan, mereka takut. Kalau ngomongin ini, takut apa? Takut jemaat tersinggung nantinya gitu. Nanti mereka nggak mau kasih persembahan lagi di gereja dan segala macam. Padahal itu harus disampaikan. Tentang keuangan harus disampaikan. Tentang kesembuhan, banyak gereja berhenti menyampaikan tentang kesembuhan. Padahal itu di dalam Alkitab ada, harus disampaikan. Banyak gereja juga berhenti untuk menyampaikan tentang baptisan Roh Kudus. Padahal itu ada di dalam Alkitab yang harusnya juga diberitakan kepada jemaat. Ada hamba Tuhan juga yang menyampaikan tentang pernikahan, tidak secara detail misalkan. Bagaimana pernikahan kudus itu sebenarnya. Apa yang harus dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Bagaimana cara mengasuh anak yang benar, itu tidak diajarkan secara detail. Dan bagaimana kemurnian seksual di dalam hubungan antara suami dengan istri. Karena mereka takut mendapatkan kritik dari jemaatnya. Saya cuma mau menyampaikan saudara bahwa ketahuilah setiap orang yang menjadi wakilnya Tuhan, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, bahwa di dunia ini, setiap orang yang menjadi wakilnya Tuhan, kita harus siap untuk menghadapi yang namanya kritik. Ya, apalagi dengan menyampaikan secara terbuka seperti ini, tentunya siap-siap untuk mendapatkan kritik. It's okay. Dalam 2 Timotius 3 pada ayatnya yang ke-12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Catat baik nih, kalau saudara menjadi orang yang percaya pada Yesus, saudara akan mengalami hal-hal tekanan seperti ini. Pada waktu di dalam bisnis saudara, pada waktu saudara mau memegang kebenaran di dalam bisnis yang Anda kerjakan, akan ada aniaya. Akan ada orang-orang yang mulai mengkritik saudara, ada orang-orang yang mulai mengatakan, ayo dong kerjanya cara seperti ini dong, gitu kan? Atau ikut gaya dunia seperti ini, modelnya segala macam, dan saudara hendak diajak untuk melakukan hal-hal yang bukan kebenaran sebenarnya. Itu suatu aniaya juga yang menjadi pengalaman kita. Nah, kalau Anda tidak dianiaya di dalam apa yang saudara jalani di dalam kehidupan Anda tidak mengalami tekanan, tidak mengalami aniaya, berarti, mohon maaf saudara ya, Anda mungkin belum hidup saleh saudara. Mohon maaf nih, saya harus katakan ini sama saudara. Atau Anda belum benar-benar mewakili Tuhan kalau Anda berkata, oh hidup saya aman-aman aja, saya nggak ada aniaya, nggak ada tekanan dan segala macam. Saya beri tulisan ini, jika Anda tidak bertabrakan dengan iblis, mungkin itu karena Anda berdua sedang jalan menuju jalan arah yang sama. Kita seharusnya saudara bertabrakan terus dengan iblis. Karena kita berjalan di dalam kebenaran. Iblis tidak berjalan di dalam kebenaran. Makanya jangan takut dengan kritik atau ditinggalkan. Contohlah Yesus, saudara. Dalam Yohanes 6 ayat 27 sampai 66, bagaimana Yesus menyampaikan kebenaran. Walaupun itu harus berdampak kepada nalar dan perasaan para murid-muridnya yang begitu banyak, dan akhirnya saudara, efeknya sebagian besar meninggalkan Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66. Bagian besar meninggalkan Yesus. Artinya seperti ini, misalkan saya berkhotbah di hadapan 10.000 jemaat. Mendengarkan saya khotbah. Begitu saya khotbahnya keras. Saya khotbah kebenaran saya sampaikan. Mendadak-dadak saudara, dari 10.000 yang hadir, itu 9.500-nya pulang. Tinggal gopay di situ. Kira-kira bagaimana pendapat orang? Berarti pelayanan saya tidak sukses, betul ya? Orang-orang bagian yang terbesar meninggalkan. Cuma gopay yang tinggal di situ. 9.500-nya pada pergi. Seperti itu yang terjadi. Seolah-olah Yesus juga dalam pelayanannya, dia tidak berhasil. Tapi di sini saya katakan sama saudara bahwa Yesus tahu akan hati mereka.
bahwa mereka mengikut Yesus hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Orang-orang ini mengikut Yesus karena ada motivasi di balik itu, dalam artian motivasi kedagingan mereka. Mereka mengikut Yesus karena Yesus kasih makan gratis. 5.000 orang, itu baru laki-laki saja, belum termasuk wanita dan anak-anak. Lalu mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Mereka menerima yang namanya kehormatan, ya kan? Berapa banyak orang-orang Kristen yang model seperti ini? Mereka ikut Yesus karena iming-iming. Mereka ikut Yesus karena ngejar tentang yang namanya makan, bagaimana saya bisa punya ini, bisa punya itu. Ikut Yesus bisa punya mobil mewah, ikut Yesus bisa punya rumah bagus, ikut Yesus bisa punya A, punya B, dan segala macam. Ikut Yesus agar menerima mujizat dan segala macam. Tidak salah saudara menerima mujizat. Dan saya mau katakan bahwa saudara, mujizat itu dari dulu saya sudah katakan seperti bel, itu sebagai bukti untuk menarik perhatian. Selanjutnya saudara, bukan itu lagi yang harusnya dikejar, tapi pribadi Yesus yang harusnya dikejar. Berapa banyak orang melayani, datang ke gereja hanya sekedar mencari kehormatan, bagaimana agar dia diterima, mendekati seseorang di gereja, agar dia punya nama di gereja tersebut, melakukan sesuatu agar mungkin dia dapat ini, dapat itu, dan segala macam. Dan saya mau katakan sama saudara, saya harus menyampaikan dengan tegas. Begitu saya khotbah keras, begitu saya khotbah sikap saya tegas, ada begitu banyak orang-orang yang mulai undur. Saya lihat ayat ini, saya bilang puji Tuhan. Saya nggak perlu takut ditinggalin, saya nggak perlu takut yang namanya orang-orang undur dari diri saya. Kenapa saudara? Karena saya percaya promosi itu bukan dari manusia, tapi promosi itu datangnya dari Tuhan yang punya kerajaan sorga. Amin. Makanya saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa situasi pandemi hari ini justru membuat saya semakin bergantung sama Tuhan. Dengan siaran seperti ini saya berharap sama Tuhan, dan saya percaya Tuhan selalu punya cara untuk membuka jalan bagi pelayanan-pelayanan yang kita bangun. Yesus pada dasarnya dalam Injil Yohanes 6 ini, dia sedang berkata, kamu harus mengikut aku lebih dari apa yang bisa aku lakukan untuk kamu. Jika kamu benar-benar ingin mengalami kerajaan Allah dalam kehidupan kamu, maka kamu harus benar-benar percaya. Itu dia. Saudara, tinggalkan kekanak-kanakan. Tinggalkan sifat itu. Kejarlah pendewasaan. Anak-anak Tuhan harusnya dimuridkan untuk menjadi dewasa, agar kehidupan kita bisa menjadi kesaksian kepada orang-orang lain di dalam kehidupan kita. Jangan kekanak-kanakan. Umur bertambah tua bukan berarti menjadi dewasa. Tua itu pasti, dewasa belum tentu. Itulah sebabnya saya mau arahkan sama saudara. Saya makanya berdoa, Tuhan, saya rindu untuk mendapatkan terus jiwa-jiwa. Bahkan doa saya adalah agar dikirimkan jiwa-jiwa baru datang di gereja ini. Terus tambahkan jiwa-jiwa baru. Bukan berarti saya tidak berharap yang lama. Saya berdoa dan saya mengembangkan apa yang ada pada saya kembangkan semua orang-orangnya. Tapi saya berdoa yang sudah ada bersama dengan saya, ayo jadi dewasa. Jangan suam-suam. Karena Alkitab berkata, suam-suam Anda akan dimuntahkan. Anda harus menjadi orang yang berbeda. Anda harus menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Saya simpulkan saudara, berbicara rohani, Anda dan saya sebagai pengikut Kristus harus mau mengambil bagian di dalam Yesus untuk kita punya kehidupan menjadi kesaksian. Makanya tidak ada jalan lain kepada Bapa selain melalui Yesus. Anda dan saya yang menerima Yesus Kristus, kita punya jalan menuju kerajaan sorga. Tiketnya sudah disediakan. Oleh karena itu, untuk kehidupan kita bisa menjadi kesaksian, maka kita harus mau merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Ayo, nggak ada kata terlambat. Hari ini, mulai itu di hadapan Tuhan. Kita juga jangan menyangkali hal-hal baik yang dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih talenta, Tuhan sudah kasih karunia, katakan, yes, saya mendapatkan karunia ini dari Tuhan. Selanjutnya, kita belajar lebih peduli tentang orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya mikirin tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Berhenti mikirin dirimu sendiri. Berhenti mikirin apa yang orang lain pikir tentang engkau. Orang mau mikir apapun tentang Anda, orang mau berbicara apapun tentang Anda, itu urusan mereka. Urusan kita adalah bagaimana kita meresponi sikap dan perkataan orang. Kalau kita santai dan kita berkata, tenang aja, woles aja, slow aja, no problem. Yang menentukan baik dan tidaknya bukan orang lain, tapi kita yang menentukannya. Dan saudara harus pahami juga, makanya belajar lebih peduli tentang orang lain dibanding diri sendiri. Dan yang terakhir adalah biarkan Tuhanlah yang mempromosikan Anda dan saya. Biarkan Tuhan yang mengangkat kita. Biarkan Tuhan yang angkat kita. Biarkan Tuhan yang bawa kita ke tempat-tempat yang disediakan. Kesaksian hidup kita itu menjadi berkat. Kesaksian hidup kita akan dicontoh oleh setiap orang yang melihat kehidupan Anda dan saya.
dan melihat perubahan-perubahan yang terjadi bagi kehidupan kita. Doa saya di bulan Januari ini, transisi itu terjadi, perubahan itu terjadi. Biarlah kehidupan Anda dan saya menjadi kesaksian, baik bagi orang yang ada di rumah, maupun kemanapun kita berada. Pergunakan setiap apa yang ada pada kita dengan bijaksana. Perubahan hidup kita akan dilihat oleh orang-orang dan orang-orang akan mengalami, yaitu kemajuan atas perubahan yang terjadi bagi hidup kita. Selamat hari Minggu, God bless you, dan selamat menikmati hari Minggu yang diberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan begitu indah bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa apa yang kami terima hari ini membawa penyegaran, membawa perubahan, bahwa firman Tuhan yang disampaikan membawa kehidupan yang baru bagi kehidupan kami. Maka Tuhan, apa yang sudah disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan pasti berhasil. Dimanapun anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini, baik di Jakarta, baik di luar kota, baik di daerah-daerah, baik yang ada di Medan, Lampung, atau di daerah Sulawesi, Kalimantan, bahkan di Papua atau di Maluku, atau bahkan sampai ke luar negeri, Tuhan, jamahan Tuhan ada bersama dengan mereka. Bahkan mereka di Pulau Jawa juga semuanya diberkati. Yang menikmati siaran ini juga mengalami lawatan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan menyertai mereka. Maka berkati mereka juga yang sudah membantu dalam acara ini, mempersiapkan acara ini. Berkati mereka Tuhan. Tangan-tangan mereka juga diberkati. Apa yang telah mereka korbankan digantikan Tuhan yang luar biasa. Maka juga kami berdoa bagi bangsa ini diberkati dari Papua sampai Aceh. Indonesia penuh kuasa, penuh kemuliaan. Biar langkah-langkah dari pemerintah, langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang bijak, langkah-langkah yang akan menyegarkan, membawa angin segar bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Indonesia di dalam kemuliaan Tuhan. Gereja kami Zion Church of Christ diberkati Tuhan, dan gereja ini terus maju menjadi berkat dimanapun kami melakukan siaran, bahkan melakukan pelayanan-pelayanan kami. Gereja-gereja di Indonesia juga semuanya diberkati, bahkan gereja yang cabang-cabang di luar negeri juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati, amin, setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa minggu depan dan selamat hari Minggu. Shalom.